itu 500 juta. Ya bisa bayangin ya teman-teman, 500 juta. Hai, jumpa lagi dengan Benedikta Bonowidia. Beberapa waktu yang lalu aku pernah share tentang bagaimana pembiayaan yang aku lakukan selama aku dirawat di rumah sakit sejak 2018. Ada 3 hal. Yang pertama adalah yang dibiayai oleh kantor, biaya mandiri, dan yang ketiga adalah menggunakan BPJS. Nah, sore ini aku akan share tentang pembiayaan yang melalui kantor. Ya, jadi teman-teman, pada tahun 2018 ketika aku dinyatakan kanker sarkoma, saat itu aku masih berstatus karyawan di sebuah perusahaan. Nah, semua pembiayaan selama aku sakit itu ditanggung oleh kantor. Jadi, untuk pembiayaan tanpa perawatan ya, yang aku lakukan, jadi aku ke dokter, aku konsultasi dengan dokter, aku MRI, kemudian aku PET scan, segala macam, aku keluarkan biayanya lebih dulu, kemudian aku reimburse ke kantor. Nah, setelah reimburse, dihitung oleh kantor berapa standar yang dibiayai oleh kantor, dan selebihnya aku tanggung. Nah, yang kedua adalah ketika dirawat. Jadi ketika dirawat, aku dibawain tuh surat surat jaminan. Tapi untuk rumah sakit di mana perusahaanku memang bekerja sama. Pada saat itu aku dirawat 2018 di RSCM Kencana, yang kebetulan ada kerjasama dengan perusahaanku. Aku dibawain surat jaminan sehingga aku bisa masuk ke rumah sakit. Ada tindakan operasi, ada tindakan apapun, semuanya di cover oleh perusahaan sampai aku keluar rumah sakit. Dan setelah selesai semua urusan, aku sudah keluar, kemudian perusahaan akan mulai menghitung kembali mana-mana yang ditanggung dan berdasarkan pagunya mereka. Nah, selebihnya sebagian besar memang ditanggung oleh perusahaan, dan sisanya kemudian menjadi tanggunganku, dan itu aku dipotong gaji. Jadi memang tidak memberatkan buat aku. Oke. Aku akan sedikit lebih detail berapa biaya yang dikeluarkan olehku pada tahun 2018. Jadi untuk MRI itu kira-kira biayanya 5 juta. Antara 4 sampai 5 juta. Kemudian untuk CT scan itu sekitar 3-4 juta, dan PET scan itu sekitar 12 juta sekian. Ya, PET scan memang mahal karena dia memfoto mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah beberapa kali aku konsul, dokter akhirnya memutuskan karena tumor saya itu besar banget, diputuskan untuk diangkat. Itu artinya ada tindakan operasi. Pada tindakan operasi kali itu, pada tahun itu adalah total biayanya sekitar 180 juta. Karena itu memang operasi besar yang prediksinya dokter 8 jam, itu ternyata fakta yang terjadi itu sampai 12 jam. Dan aku dirawat pada saat itu sekitar 5 hari setelah operasi. Nah, juga beberapa saat setelah operasi seringkali terjadi kebocoran. Jadi cairan di
di dalam tubuhku tuh setiap kali keluar rembes dan itu cukup banyak, sehingga dilakukanlah tindakan debridement. Jadi membersihkan semua cairan yang masih terperangkap di dalam itu, dan itu biayanya dengan perawatan operasi itu sekitar 80 juta. Nah, setelah operasi 1 atau 2 bulan sesudah operasi, treatment berikutnya, karena di dalam seminar para dokter onkolog untuk sarkomaku, atau seluruh sarkoma, itu harus dilakukan 3 treatment pengangkatan. Treatment yang kedua adalah kemo, dan yang ketiga adalah radiasi. Nah, pada tahap treatment yang kedua, aku harus menjalankan kemo sebanyak 4 kali, dan 1 kali kemo itu biayanya 7 juta sekali kemo, dan itu aku menggunakan yang namanya on day care. Jadi aku one day care. Jadi aku cuma 1 hari, masuk pagi, sorenya aku sudah keluar. Itu biayanya sekitar 7 juta. Aku harus melakukan 4 kali loh ya. Dan treatment yang ketiga adalah radiasi. Radiasi ini biayanya per radiasi adalah 2,5 juta. Harus kulakukan setiap hari dan selama 30 kali radiasi. Jadi bisa dibayangkan berapa biaya untuk radiasi itu. Nah, jadi kurang lebih pada 2018 biaya yang dikeluarkan itu sekitar 500 juta. Itu 500 juta. Ya bisa bayangin ya teman-teman, 500 juta. Bolak-balik saya katakan. Dan untungnya aku masih ditanggung oleh kantor. Jadi sebagian besar memang dibiayai oleh kantor, selebihnya kira-kira 100 juta itu menjadi tanggungan aku. Tapi menjadi tidak berat buat aku karena dipotong gajiku, jadi nggak kerasa. Oke, itu tadi ceritaku bagaimana biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan aku pada tahun 2018. Dalam video berikutnya aku akan sharing tentang biaya-biaya yang aku keluarkan non medis yang harus aku tanggung, jadi mandiri gitu. Oke teman-teman, penjelasan aku tentang pembiayaan yang dilakukan oleh kantorku, semoga bermanfaat buat teman-teman. Oke, sampai jumpa di videoku berikutnya. Dadah.